para medis militer. Terus habis itu dia pulang ke rumah, teribut sama istrinya meninggoy. Halo teman buku semuanya, balik lagi di channel teman buku dan masih bareng aku Irma. Jadi hari ini aku akan nge-review sebuah buku kiriman dari Kak Aulia Nurrahman. Yeay, tepuk tangan. Terima kasih Kak Aulia. Sedikit cerita, Kak Aulia ini adalah sebenarnya mentor aku di HOW. Itu adalah forum menulis bagi para wanita. Dan ya nggak nyangka aja gitu, tiba-tiba nge-DM katanya minta bukunya di-review. Suatu kehormatan tersendiri, dan ini dia bukunya, Some Pieces of Heart. Seperti biasa, kita langsung aja ke sinopsisnya. Jadi, buku ini tuh menceritakan tentang Evan, yaitu seorang paramedis militer di LA, Los Angeles. Evan ini adalah seorang warga Indonesia dan dia tinggal juga menikah dan bekerja di Amerika. Selama melaksanakan pekerjaannya itu dia mengalami serentetan peristiwa yang tidak mengenakan dan sedikit demi sedikit menjadi trauma buat dirinya. Karena ya dia kan bidangnya paramedis militer ya, otomatis ya dia tugasnya tuh di tengah peperangan dan ini tuh bikin gak enak banget. Hingga pada puncaknya dia harus mengalami benturan psikis yang sangat luar biasa, yaitu istrinya meninggal dunia karena kecelakaan. Dan kecelakaannya itu habis berantem sama dia lagi kan, gimana nggak terpukul coba. Akhirnya Evan kembali ke Indonesia demi ya biar ngelupain istrinya lah intinya gitu, biar nggak berlarut-larut dalam kesedihan. Dia kembali ke Indonesia bersama Alden, yaitu putra sematawayangnya. Di Indonesia dia juga tetap bekerja sebagai paramedis di JPC atau Jakarta Paramedic Center. Cuman nih nggak disangka ternyata pada saat dia bekerja dia itu sempet nge-freeze, dan dalam beberapa detik ya dia kan nge-freeze nih. Nge-freeze itu dia tiba-tiba teringat masa lalunya yang bikin dia trauma. Sampai bener-bener kayak ngeganggu pekerjaannya dia. Apalagi dalam bidang paramedis kan harus saset-saset banget kan. Kalau misalkan dia tiba-tiba nge-freeze, gimana tuh nyawa orang gitu. Makanya ini diperhatiin banget sama kolega-koleganya juga bosnya. Yang pada akhirnya si Evan tuh harus konsultasi ke psikolog. Dan ternyata dia PTSD. Nah, gimana sih nanti caranya si Evan buat ngehadapin diagnosanya ini? Terus gimana sih solusinya biar dia sembuh? Dan gimana nanti karirnya? Gimana Alden dan sebagainya. Dan sebagainya itu akan ada di buku ini. Selanjutnya, aku akan langsung aja ke reviewnya. Selanjutnya kita ke review buku ini. Sejujurnya aku tuh baru pertama kali sih baca novel yang punya cerita seperti ini. Apalagi ini ditulis sama orang yang punya gelar psikolog gitu. Ini ya, Kak Aulia ini punya gelar Magister Psikologi Pendidikan. Ya kan, jadi nggak kaleng-kaleng nih sebenarnya. Dia ada ilmunya gitu. Dan ya, kenapa aku bilang baru pertama? Ya memang baru pertama kali nih novel terus isinya itu yang menceritakan kondisi psikologi seseorang, PTSD dari seorang paramedis gitu. Kalau misalkan di drama kan tuh sekarang drama ada tuh yang baru judulnya Dr. Aslam, itu juga dia mengalami trauma psikologis kan karena kecelakaan medis. Itu mirip-mirip seperti itu. Yang aku suka dari buku ini adalah pengenalan konsep PTSD. Awalnya tuh aku nggak ngerti PTSD apaan gitu ya kan, karena aku kan backgroundnya ekonomi, jadi nggak ngerti PTSD apaan gitu. Dan di sini juga ada solusi terapi kalau misalkan ada orang yang didiagnosis PTSD. Tapi ini masuk nih ke hal yang aku kurang suka. Bukan aku nggak suka ya kali ya, ini bener-bener aku emang agak kurang suka. Ini tuh VOV-nya menggunakan VOV orang ketiga. Ya aku pikir VOV Evan, tapi dia bisa, nggak sih, kayaknya bukan Evan gitu. Aku ngelihatnya tuh ini kayaknya VOV-nya Evan, tapi
kayaknya bukan Evan deh. Nggak deh, ini VOV ketiga deh. Jadi aku putuskan sepertinya ini menggunakan VOV ketiga. Tapi kalau misalkan salah, tolong dikoreksi ya kali ya. Ini aku juga lupa untuk ngasih info ke Kalia karena bikin reviewnya buru-buru. Karena aku pikir juga nggak ada hal yang bisa dikoreksi gitu. Ini bukunya udah bagus gitu kan. Cuman itu aja sih, ini mah karena selera aja ya, beda-beda kan, selera orang beda-beda gitu. Nah, yang kedua, pas bab awal itu tuh alurnya menurut aku tuh agak terlalu cepet. Jadi cepetnya tuh gimana sih? Jadi misalnya gini nih, pertama Evan itu diceritakan di LS sebagai paramedis militer, terus habis itu dia mengalami serentetan peristiwa, habis itu dia pulang ke rumah ternyata ribut sama istrinya, terus udah ribut sama istrinya, terus istrinya meninggoy, pada akhirnya ya dia trauma balik ke Indonesia gitu. Tapi logikanya gini loh, kalau misalkan serentetan peristiwa itu nggak terjadi berturut-turut, kayaknya nggak akan jadi trauma berat gitu ya. Ini mah logika aku aja ya. Ini kalau salah sorry ya, disclaimer. Tapi kenapa aku bilang ini masuk logika? Karena dia mengalami serentetan peristiwa yang berturut-turut gitu. Dan wajar gitu kalau misalkan dia ternyata punya kondisi psikologis yang cukup parah gitu. Udah PTSD, dia serangan panik. Parah lah pokoknya. Aku punya quote yang udah aku tandain di buku ini. Dia ada di halaman 155 hingga 156. Ini aku bacain aja ya. Kita semua terjebak dari waktu ke waktu dalam keadaan kita, dalam ketakutan kita akan trauma. Saat kita merasa terjebak atau merasa sedikit terlalu nyaman dengan sebuah situasi, jika kita cukup beruntung, seseorang akan ada di sana untuk memberikan dorongan, teguran, atau sekadar memberikan bantuan agar kita tidak terjebak dalam trauma. Relakanlah trauma itu dan biarkan diri menjalani prosesnya. Sekarang kita masuk ke rekomendasi nih, seperti biasa. Jadi, aku akan rekomendasiin buku ini untuk kalian para pembaca mulai dari remaja hingga dewasa. Remaja mungkin 13 tahun lah, 13 tahun ke atas. Kenapa aku rekomendasiin ini? Karena menurut aku kalian harus belajar dan memahami bagaimana kondisi PTSD itu dan bagaimana solusinya. Karena saat ini kan emang rawan kesehatan mental ya, jadi menurut aku ini wajib sih. Apalagi mungkin kalian memang bekerja di bidang paramedis, seperti perawat, dokter, ataupun bidan. Mungkin ya ini kayaknya cocok deh buat dibaca sama teman-teman paramedis gitu. Oke, thank you banget yang udah nontonin, dan thank you juga Kalia udah ngirimin bukunya. Ini aku jujur suka banget sama bukunya dan terlena banget sama isi ceritanya. Walaupun memang ini karena ini hal baru, terus aku juga agak lama loadingnya. Karena ya ceritanya seperti yang aku bilang tadi, buat aku ini cerita yang baru. Jadi perlu aku pahami, perlu aku resapin, ini kayak gimana ceritanya, maksudnya kemana, konfliknya seperti apa gitu. Jadi agak lama, sorry banget ya. Oke gitu aja, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.